Kalau misalnya unsur paksa, jadi gini, kalau dalam hukum itu semua unsur dalam 285 itu harus terpenuhi semua. Itu memang jeleknya begitu, because kita ini kan Eropa kontinental. Yes. Baru secara prakteknya sudah oke. Anglo-Saxon juga masuk macam-macam. Tapi kita belum menemukan bagaimana sistem hukum yang tepat di negara kita. Betul. Kita masih tahun 73 sampai sekarang RUU KUHP ya, campur aku ya kan. Mbak, kita ikut pelatihan mau pikir begono-begono saja. Betul. Berapa kali kita ikut? Tidak ada pengalaman. Jadi kalau misalnya semua kurang satu, misalnya satu, sorry ya sedikit ya. Barang siapa itu siapa? Manusia. Yang merkosa harus manusia. Tidak ada ceritanya genderuwo merkosa lari itu tidak ada. Manusia merkosa tuyul tidak ada. Adanya manusia, not a living person. Ya yes. Manusia secara kodrat, manusia umum, person, orang, gitu ya. Barang siapa memaksa, paksaan itu duang. Paksaan tau? Ya. Ada bahasa Belanda kan duang, betro kan gitu. Duang itu paksaan, memaksa itu artinya melakukan sesuatu di luar kehendak. Pokoknya kalau kita tidak melakukan sesuatu di luar kehendak itu paksaan kok. Dalam hukum seperti itu. Perkosaan memaksa perempuan. Nah ini tadi. Korbannya harus perempuan, padahal laki-laki bisa tadi. Sambil menjawab yang lain tadi saya kasih contohnya sedikit. Cara merkosa laki-laki gampang. Mbak Mira ngotot, nggak bisa kok alat kelaminnya harus berdiri baru bisa. Wah, saya berarti terkotak pada ilmu pengetahuan yang lain itu ya harus masuknya alat kelamin. Padahal menurut pikirannya Mbak, kalau berdiri alat kelamin dia terangsang. Dirangsang berarti gitu lah. Iya kan? Tidak dipaksa lagi. Tapi ingat, era sekarang ada namanya rangsang. Tahu. Orang perempuan laki-laki orang kasih saja blue pill itu apa itu Viagra. Nah, di Viagra itu untuk orang yang mengalami disfungsi. Untuk dia coba perkosa. Ini jangan. Dicemplung sedikit saja kita masukkan, kita kasih minum. Tinggal tunggu setengah jam aja. Pasti begini. Mau tidak mau tetap berdiri, tinggal masukin perkosa. Itu bahayanya. Nah ini kelemahannya. Jadi kalau nanti kru ini ada diperkosa, tidak bisa deh, sorry ya. Tidak ada deh. Tidak ada. Karena 285 tetap seorang wanita. Kita perkosa satu-satu aja dari satu. Kan legal, kan itu. Nah, ini yang seperti saya dipaksa lagi saudara tadi sudah jelaskan. Paksaan itu tidak harus di awal, tapi harus ada di dalam lingkupan perbuatan tersebut. Boleh di awal, di akhir, di tengah, di ujung bisa. Kalau paksaan itu kemudian dari saya bilang hansip ada awalnya dipaksa, di tengah ini ada ada rasa orgasme, ada rasa suka, apalagi perempuannya. Catatan ya, perkosaan itu tidak boleh laki perempuan menggoyang sukarela. Catat itu. Korban perempuan nggak boleh sukarela menggoyang, nggak boleh. Iya, karena keenakan goyang nggak bahaya. Karena unsurnya memang si wanita ini dipaksa. Dipaksa lagi. Kamu goyang. Nah, nggak dipaksa. Tapi kalau dia nggak disuruh nepak-nepaknya main goyang, waduh, Pak, itu itu jadi jawabannya. Itu jadi jawabannya. Betul itu. Begitu perempuan ikut menggoyang, gugur perkosaannya. Sebaliknya tadi ada yang mengatakan apa tadi? Paksaan tadi. Dipaksa apa tadi? Atau sebaliknya awalnya terpaksa terus jadi suka. Nah tadi gugur kan? Yang pertama tadi dia minta suka sama suka kemudian terpaksa. Iya. Oh dibalik Pak. Sama-sama suka menjadi paksaan. Tadi seperti yang tadi dan mereka contohkan dia. Itu begitu sama-sama suka kemudian perempuan bilang no. Tapi dipaksa laki-laki memaksa. Sampai makanya hati-hati itu. Mungkin itu yang ini tadi saya bilang katakan pada saat kita menjelaskan kejahatan seksual terutama perkosaan. Itu makanya saya suka katakan saya harus memberikan bahasa sevulgar mungkin dengan tujuan it must be clear, semua menjadi clear, bahkan sampai ukuran masuk segala macam supaya karena memang kaitannya kita ini kan betul hukum pidana itu kan para follower tidak hanya berbicara pidana material tapi kita juga pidana formil yang kemudian harus membuktikan dari pidana material itu. Mbak, sekarang kemudian kita masih ada. Oh, ada. Bagus lah. Oke.
Boleh. Menjadi kasus perkosaan sebab penetrasi alat kelamin pria kepada wanita secara paksa. Pertanyaan saya, apabila terjadinya karena jebakan dari seseorang wanita untuk melakukan hubungan seks dan setelahnya dia, dalam kurung wanita itu, melaporkan pemerkosaan, pembuktiannya terbukti hasil visum adanya penetrasi. Terima kasih. Oke. Itu kayaknya itu kasusnya Mbak Frida ya. Loh. Tadi itu kita Mbak Murda bilang tentang pembuktian. Verifical to prove untuk membuktikan evidence ya, bukti dari pembuktian, bukti dari perkosaan ini sangat sulit. Apalagi yang udah bilang di pembuktian tidak ada orang diperkosa itu kemudian senang, no. Ya. Perkosa itu akibatnya banyak Mbak. Betul. Tidak hanya luka tubuh, Luka tidak hanya badan, luka badan, tapi psikis, mentalnya, and sosial. Iya. Hati-hati loh. Kayak tadi Traumatik. termasuk tadi stigmatisasi loh. Oke. Oh diperkosa ngakunya lah. Kadang orang mendapat diperkosa, aduh misalnya Bu Soraya mah itu kalau pakai baju mah seksi-seksi, makanya mah diperkosa atau rasa dah itu. Jadi tidak identik. Orang pakai baju apapun tergantung dari orang yang melihatnya. Kalau saya seksi tidak harus pakai baju yang bagaimana. Mudah dengan ini bisa seksi juga loh. Jangan, orang seksi itu tidak selalu dengan terbuka, tidak selalu dengan yang bagaimana, tapi bagaimana orang itu bisa menarik orang lain. Bukan dari cara berpakaiannya, tapi dengan cara berbicaranya, dengan kecerdasannya, dengan kebaikan hatinya, dengan ketulusan. Jadi please don't just look by the cover. Jangan suka menghakimi, menilai itu dari luar, dari because urusan penghakiman bukan urusan kita, tapi itu haknya yang punya urusan kita. Itu Mbak. Mungkin itu kayaknya Tadi udah dibahas sebenarnya. ya. Memang Intinya kalau perkosaan yes. itu unsurnya kan memang harus terpenuhi semua, tidak bisa salah satu unsur. Yes. Mungkin ada lagi follower teman-teman? Enggak. Belum, mari kita lanjutkan apakah? Kita lanjutkan Mbak mau minum lagi? Kita minum lah, kita santai dulu. Tadi sampai lupa gulai enggak? Ini acaranya keren banget. Boleh enggak? Kadang-kadang Kemudian kita kolek ya. studi itu tidak harus selalu di dalam kelas. Bosen. Seperti ini kan bisa menjadikan ilmu pengetahuan. Saya malah memang mempunyai rencana untuk melanjutkan seri ini, Mbak. Saya mau kolab dengan teman-teman dari ilmu kesehatan. Jadi mungkin dari teman-teman kedokteran apa? Karena saya begini tadi sempat berbicara dengan kru di mobil. Saya itu masih timbul pertanyaan. Apakah orgasme melegalkan perkosaan itu? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu bisa melegalkan perkosaan? Ternyata setelah saya sempat tanya-tanya pada saudara saya yang bidan, terus ada teman dan sebagainya. Menurut ilmu kedokteran itu apa yang terjadi orgasme ketika orang diperkosa bisa orgasme. Tapi orgasme itu tidak berasal dari tekanan, tapi dari rangsangan biologis. Dan bisa manusiawi ketika dua orang perempuan laki-laki misalkan berada di dalam suatu kamar misalkan tadi Mbak ya, apa yang dirasakan perempuan itu sebenarnya bukan kemudian orgasme yang melegakan perkosaan. Jadi lebih kepada proses biologis rangsangan itu tadi. Dalam ilmu kedokteran yang saya baca dari artikel yang dikirim saudara saya tadi memang betul bisa menghasilkan orgasme, betul. Tapi kemudian bukan berarti melegalkan perkosaan. Karena satu kata kunci yang memang harus ada di situ adalah konsen, persetujuan atau kesepakatan. Dan apa yang disampaikan Mbak Soraya tadi benar, ketika terjadi kemudian tidak ada paksaan apa maka perkosaan itu menjadi seperti itu. Dan itu mau saya katakan nanti dengan teman-teman ini Mbak. Betul yang disampaikan. Jadi saya tadi nambahin ya Mbak. Begini. Saya senang sih dengan acara ini karena apa? Kadang-kadang apa yang kita baca dengan apa yang kita sampaikan visual jauh lebih melekat daripada yang
audio. Hmm. Saya masih ingat betul hampir 25 tahun yang lalu saya diajak ke daerah Sonogon. Sonogon itu di Mojokerto. Jadi dia tempatnya bekas narapidana yang di sana ditampung. Di sana ada semacam prostitusi itu lokalisasi. Saya di sana hampir 1 bulan di sana. Berarti next saya akan ceritakan tentang prostitusi. Bukan dilihat dari saya kadang-kadang rapat ya kalau bicara tentang prostitusi ini tabrakan dengan segi agama mampu saya sudah. Kita bicara dari segi sosial. Dan apa yang saya ingat betul yang saya lakukan di sana, apa yang saya hasilkan masih ingat daripada apa teorinya yang di kelas. Tadi saya pikir pembelajaran seperti ini audio visualnya mereka follower ini pasti akan ingat terus. Dibanding saya di dalam kelas nulis ini 25, apalagi ada dosen yang membaca, pulang ya, udah nggak pusing. PPT PowerPoint itu very ini ada instrumen yang membantu. Tapi kalau kita salah, saya pernah sebagai dosen, saya kasih gambar gajah jalan, mudik. Mahasiswa saya bingung, dia cuma lihat gajahnya, tapi tidak pernah maksudnya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak pas menggunakan instrumen, media. Sometimes harus hadir datang ke sesuatu tempat melalui acara seperti ini, dia akan ingat, percaya atau tidak. Minggu depan kita tanya perkosaan kira-kira apa, dia pasti hafal. Apa yang dia lihat melekat daripada apa yang dia dengar. Seperti itu. Jadi satu lagi kalau memang saya melihat dunia masa seperti ini kita tidak bisa kotak-kotak, apalagi hukum, padahal enak kuping dengar hukum. Tuh Bu Murida itu hukum pidana. Jadi kalau ada skripsi hukum pidana hukum ini non disipliner ilmu. Kalau spesialisasi ketertarikan saya, kemudian kebetulan penelitian saya konsisten dalam satu cabang ilmu, artinya satu bidang studi ilmu tertentu, is okay. Saya tertarik dengan kriminologi, saya tertarik dengan pidana. Tapi tidak boleh kita tidak menguasai bidang lain. Harus tahu, HTM harus tahu. Jadi saya pikir tidak boleh kotak-kotak. Bahkan hukum pun sekarang harus kawin dengan ilmu yang lain. Dengan bahasa, dengan pendidikan. Contoh sedikit saja. Bisa nggak kawin antara hukum dengan PAUD, dengan TI, bayangkan. Tapi harus kita kawinkan. Satu, era seperti ini, aplikasi. Korban perkosaan hampir saya katakan 90% nggak mau lapor, nggak mau cerita, diam. Betul. Apalagi sudah diperkosa, nggak ada orang terus dia merasa jijik, dia merasa kotor, dia merasa menceritakan pengalaman itu, masa depan segala macam, traumatik yang dan pasti setelah diproses dia mandi, habis sudah alat bukti, air mani hilang. Makanya saya bilang ini untuk yang perempuan ya, kan kebetulan di dalam undang-undang kita nyatanya realitanya korban seorang wanita. Jadi kalau diperkosa itu jangan diam. Coba karo jabutan rambut sembarang kali saya ketemu rambut luar tengah isor coba bukti kabeh wis coba katakan karena itu adalah alat bukti. Kalau perlu celana segala macam jangan diamkan, itu yang diambil di bawah kuku rambut ini adalah alat bukti. Kalau mandi keramas bersih apalagi 1 minggu baru lapor habis. Iya. Itu yang kadang-kadang pembicaraan seperti ini saya harap ya Mbak Murida bisa memberikan gambaran bagaimanapun edukasi ya Mbak, tentang mengedukasi masyarakat kita harus bahwa salut ya untuk kopi keren. Tadi Mbak Soraya bilang memang kita ini orang hukum tidak boleh terkotak-kotak. Itu kita ini berbidana, tapi kemudian kita misalkan tidak tertarik dengan yang lain dan sebagainya, karena pada dasarnya kita ini kan ilmu hukum. Sekali. Jadi kita sebagai orang hukum itu kalau ada masuk di fakultas hukum promosi kan, masuk di fakultas hukum itu tidak ada prodi yang banyak seperti yang lain karena kita mau prodi ilmu. Gimana dong? Sampaikan Mbak Soraya tadi. Kalau main yang kalau saya ketemu Mbak Murida nggak ada habisnya sampai sini pokoknya nggak ada habisnya. Apakah waktunya sudah? Baik, Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, memang di acara Ngopi The Series ini setiap bintang tamu saya di penghujung acara pasti akan menyampaikan yang namanya closing statement. Jadi closing statement, Mbak Soraya bisa menyampaikan
sampaikan kepada para follower bagaimana closing statement untuk Ernita ini. Sekalian belum tapi diingat betul oleh para follower dan masyarakat bisa mengingat, menerima. Betul. Semacam kuat gitu ya. Baikkan. Oke, terima kasih Mbak Murida untuk followers. Satu saja bahwa di dalam hukum itu bukan masalah benar atau salah, tapi di dalam hukum tidak penting benar atau salah, tapi bagaimana saudara menyikapi itu dengan baik, bagaimana pertimbangan saudara dengan baik. Jadi bukan di dalam hukum tidak ada baik, benar atau salah, tapi pertimbangan apa, alasan apa yang membuat segala sesuatu itu benar dan sempurna. Terima kasih. Wow, keren. Itu adalah closing statement yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Mbak Soraya. Mbak, seperti yang Mbak tadi bilang ya, kalau ketemu saya itu kita tidak akan pernah bisa, tidak ada waktu yang bisa membatasi sebenarnya, tapi di dalam podcast kemudian kita sempat live IG, waktu pasti membatasi. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Mbak Ayu, saya yang sangat cantik, baik hati, pokoknya the best. Terima kasih sudah menyanggupi undangan saya sampai saya Terima kasih dengan Mbak Muda, dengan semua kru, dengan tim yang keren sekali ini. Tentunya Mbak, kita tidak berhenti di sini. Kita akan ketemu lagi dengan Dr. Joyce Soraya. Sebentar bisa mampir ke kampus saya. Ya, sebenarnya kan di awal rencananya kita podcast di kampus ya Mbak, tapi karena kesibukan beliau sebagai waret 3 sehingga harus mobile ke sana kemari. Tapi saya begini sempat, aduh Mbak, gimana berkurang dong bintang tamu saya. Loh jangan Dek, gimana kalau minggu? Oke, jadi seperti itu. Saya sudah sangat bahagia sekali. Terima kasih sekali. Saya sangat senang sudah diberikan kesempatan. Thank you so much. Dan kami dari tim Ngopi The Series sudah berterima kasih sehingga bisa dolan kemarin. Oh iyalah. Bisa ini. Monggo. Sampai kita ke Banyuwangi nanti kita Wow, ada ajakan nih dari Pak Soraya ke Banyuwangi. Kita ngantri bareng gimana dengan timnya Mbak Soraya. Mbak, acara Mbak yang apa? Yang hukuman apa yang aku sampaikan ke aku itu? Ya, yang mau ada. Aku juga mau bikin acara seperti ini. Oh Jadi, begini, ya oke begini. Ada satu hal yang mungkin sebenarnya bukan baru, cuman karena kita bukan orang yang bukan orang orang IT ya istilahnya. Jadi saya katakan dari awal, pada era globalisasi seperti ini kita tidak bisa lagi menutup atau mengunci diri dengan keilmuan kita. Kita harus buka dengan keilmuan yang lain. Tadi saya mohon izin. Jadi misalnya contoh saja, bagaimana sih bisa nggak ya PAUD bayangkan ya pendidikan anak usia dini, saya kawinkan dengan hukum, saya kawinkan dengan IT. Gimana caranya menimbulkan pendidikan karakter anti korupsi tidak dari level SD, tapi TK. pendidikan karakter itu harus dimulai di usia dini. Tapi kan nggak mungkin kasih tahu anak TK, hei kamu tidak perlu korupsi, tidak ngerti ya. Iya. Paling tidak ada bentuk aplikasi animasi, Oke. atau tarian, atau lagu. Oh, enggak itu. Nah Itu sangat menarik. Nah itu bentuk aplikasi yang mewakili itu. Oh, Nah oke. memang kita harus gini, contoh berkaitan dengan perkosaan tadi, kami memang punya startup hukum yang menewadahi sebetulnya tidak hanya perkosaan, tapi perilaku tidak menyenangkan. Kekerasan. Salah satu penelitian saya itu kekerasan seksual dalam masa berpacaran. Orang pacaran tuh sering mengalami kekerasan. Tidak hanya perempuan, laki-laki yang pacaran disiksa perempuan sering justru jadi objek. Ya kan? Antar ke sana, antar ke sini, beli ke sana, beli ke sini. Nah, yang sebelumnya punya perempuan yang laki baru sadar, oh iya, gitu. Kekerasan itu sebetulnya. Kekerasan dalam masa pacaran dia tidak mungkin menceritakan. Lu nggak cinta sama aku, kalau lu cinta sama aku, layani saya. Kalau nggak putus, orang kalau perempuan sudah cinta mati, gobloknya minta ampun. Karena jatuh cinta itu satu kuncinya jatuh cinta itu apa? Gila. Kalau nggak gila, nggak jatuh cinta. Betul. Masih timbang-timbang, timbang-timbang itu belum jatuh cinta. Nah, ya, ini kalau sudah ketemu kapan kita bicara tentang startup hukum sehingga orang yang berperkosaan dia bisa langsung masuk aplikasi
ada beberapa menu yang bisa dia tulis, dia bisa tanpa memperlihatkan wajahnya, kita bisa. Itu proyek yang menarik, Mbak. Oke, Boleh baik. nanti kita Terima kasih ya. Ini ada pertanyaan, boleh dijawab nggak? Waktu gimana teman-teman? Habis. Habis mungkin nanti bisa ini ya. Oke, Ya offline. Oke. Sebenarnya kita aja bisa lah kamu. Mbak, sebenarnya kita ini kalau diberikan waktu sih 24 jam di Sampai pagi kalau mau udah. Sampai pagi. Mohon maaf ya, follower. Pokoknya kalau sama Mbak Ibu yang satu ini mesti tahu apa aja diberikan. Baik, kalau begitu sudah ya kita. Baik para follower, terima kasih sudah mengikuti podcast edisi special edition kali ini bersama tamu spesial saya, Mbak Dr. Joyce Soraya SHM. Menarik sekali, ini hampir 1 jam mungkin ya kita bicara. Sebenarnya waktu kurang ya Mbak ya. Tapi bagaimanapun waktu telah membatasi kita, perjumpaan kita. Dan saya harap para follower menikmati apa yang kita obrolin siang menjelang sore hari ini, dan bisa sekali lagi menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Dan tema yang kita lempar sebenarnya itu bukanlah tema yang sifatnya saru, tabu atau dan lain sebagainya, tapi semata-mata seperti yang tadi kita sampaikan, Mbak Soraya sampaikan, agar semua itu menjadi clear, menjadi jelas, tidak setengah-setengah. Bagaimana sebenarnya orgasme melegalkan. Baik, terima kasih atas atensinya di siang menjelang sore hari ini. Jangan lupa follower, nanti akan ada selalu ya, akan ada giveaway di setiap tayangan Ngopi The Series. Silakan terus diikuti. Kami masih ada di Kota Malang. Masih ada di Kota Malang sampai besok. Besok kita berpindah ke UMM, Mbak. Saya ada dengan Pak Haji di UMM. Besok kemudian ada dengan teman saya, Pak Aris juga. Silakan diikuti, akan kami ingatkan di IG Ngopi The Series. Dan jangan lupa Ngopi The Series juga selalu hadir di live IG setiap hari Rabu, Mbak. Kita live IG setiap hari Rabu. Sebenarnya Mbak Joyce ini akan saya jadikan bintang tamu di live IG setiap hari Rabu, tapi berubah karena beliau spesial, saya yang datang. Seperti itu. Jadi tetap nantikan Ngopi The Series, ngobrol pidana bersama saya, Merida Ismawati SHM.